Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil lisan. Falhamdulillahil qadimil awal al-akhir bila tahawun. Summa salatu wassalamu ala nabi khairi man qad wahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah sudah memberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Semoga amal suci ibu dan bapak, amal baik ibu dan bapak semuanya oleh Allah dijadikan sebagai amalan sholihan, amal yang soleh, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua, wabil khusus jamaah yang hadir pada saat ini di haflah mubarakah ini, semoga semuanya mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan Allah muliakan, ibu bapak jamaah, para tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita membicarakan sebuah maqalah, itu man lam yashkur an-ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man
syakaroha faqad qayyadaha bi aqaliha atau bi iqaliha. Man lam yashkur an-ni'ama, barang siapa orang yang tidak mau bersyukur atau tidak mensyukuri nikmat-nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, maka teman-teman atau seolah-olah sedang menghilangkan nikmat itu. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi aqaliha, dan barang siapa orang yang mau mensyukuri nikmat Allah, maka seolah-olah sedang mengikat nikmat itu dengan tali yang sangat kuat. Jadi dalam maqalah ini Imam besar Syekh Imam Ibnu Athaillah mengangkat tema, yaitu barang siapa orang yang mau bersyukur, maka orang itu, barang siapa orang yang tidak mau bersyukur, maka seolah-olah itu akan melepaskan nikmat yang Allah berikan. Dan barang siapa orang yang tidak mau bersyukur, yang mau bersyukur, maka orang itu seolah-olah sedang mengikat nikmatnya dengan tali yang sangat kuat. Merujuk kepada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini rujukannya ya. Yakni anna syukran ni'am mujibu li baqaiha. Sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah itu akan menetapkan nikmatnya dan menambah nikmat tersebut. Di dalam kesempatan ini kita akan membicarakan sejauh mana pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu pentingnya kita ini mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat kecil ataupun nikmat besar, baik itu nikmat duniawi, nikmat dini, nikmat ukhrawi, ya. Itu semuanya kita harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti daripada syukur itu? Syukur itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkannya oleh yang memberikan nikmat. Ya, umpama contoh seperti begini. Ada si fulan memberikan sesuatu kepada kita. Kata si fulan ini pakaian, ini baju saya kasihkan kepada saudara, dan ini harus dipakai sholat, harus dipakai ibadah. Nah, kita yang dikasihnya, kita yang diberikan pakaian itu, kita ini bisa bersyukur. Nah, bersyukurnya itu adalah menggunakan pakaian ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberinya. Kalau kita menggunakan pakaian ini tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang pemberi, maka kita ini tidak termasuk orang yang bersyukur. Bahkan kita termasuk orang yang berkufur, ya, yang kufur nikmat. Nah, Allah berikan nikmat kepada kita semua. Contoh, Allah memberikan nikmat hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak semata kami ciptakan jin dan manusia itu yaitu hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu. Nih Allah ciptakan jin harus bersujud, nih Allah ciptakan manusia, Allah ini tujuannya untuk bersujud supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, lalu kemudian kita ini ketika kita melakukan dalam hidup ini umpamanya kita malah tidak ibadah, malah tidak mau bersujud, malah tidak mau bersyukur kepada Allah, berarti kita tidak termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan Allah menciptakan kita ini supaya kita jadi orang yang sujud, supaya menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Nah, kita ini tidak mau beribadah, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara sepintas arti daripada syukur ya. Walaupun memang syukur ini sudah sudah tidak asing lagi ya, sudah tidak asing lagi, sudah sering kita dengar bahwa syukur itu seperti ini. Jadi kalau seandainya ini walaupun kita mau bersyukur, kita mau syukuran, tetapi ini melenceng jauh dari rel Al-Quran, jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun kita kata-katanya syukuran, ini bukan syukuran tapi kufuran. Ada orang yang berkatakan syukuran, yuk kita bersyukuran, tapi yang dijadikan hiburannya musik-musik yang mengundang-undang bilahi. Ya Bu ya? Maaf kalau di sini ada penyanyi-penyanyi dan sebagainya ya. Umpamanya penyanyi-penyanyi yang pakaiannya ya seperti ini ya, yang biasa identik dengan apa? Dengan apa ya? Dengan dangdutan itu ya. Kita mau bersyukur, kita katanya syukuran, tetapi kita yang diundang ini dajjal, yang diundang ini orang-orang yang suka menebarkan auratnya. Ini bukan syukuran tapi kufuran. Kufur yang dibungkus dengan syukur, kufur yang dibungkus dengan kenikmatan, pada dalamnya ini azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan syukuran itu Ibu, semuanya dari awal sampai akhir kegiatan kita semua ini harus apa sama sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Syukuran kita, anak kita dihitan bersyukur. Dari awalnya kita buka dengan pengajian, dengan sholawatan, akhirnya kita dibuka apa? Dengan pengajian, dengan ceramah tausiah, diakhiri dengan doa. Itu adalah syukuran. Tidak terselip sedikit pun kemaksiatan, tidak terselip sedikit pun kegiatan-kegiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya syukuran. Maka sekarang ini banyak orang yang syukuran kemerdekaan, kenyataannya banyak yang kufuran. Syukuran pernikahan, di dalamnya banyak ada yang kufuran. Syukuran maulid Nabi, di dalamnya ada hura-hura dan sebagainya. Itu apa ini? Ya, apa ini? Ini adalah bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarful abdi, mengolahkan seorang abid itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bersyukur ya, syukuran. Maka pada kesempatan ini syukur itu bisa dengan hati kita ya. Catatan syukur itu bisa dengan 3. Pertama dengan hati, bil jinan. Kalau hati ini bersyukur kepada Allah, hati selalu ingat bahwa semua yang kita rasakan ini kenikmatan dari Allah, rezeki dari Allah. Hati mengatakan bahwa minallah, ini semua dari Allah Subhanahu. Ini syukuran. Arti terus dikir, walaupun lagi ngaji, hatinya dikir, ingat sama Allah ya. Allah terus gitu kan. Jadi dimanapun dan kapanpun kita tuh hati ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa kita bersyukur dengan lisan kita. Lisan kita membacakan alhamdulillah. Kita dapat rezeki, alhamdulillah.
Kita ada yang muji alhamdulillah, kita selamat alhamdulillah, kita sampai saat ini umur kita alhamdulillah, kita syukuran kepada Allah Subhanahu. Ini dengan pondoknya alhamdulillah. Ada juga termasuk syukuran apabila nikmat kita dibicarakan, disebutnya tahaddusan binikmatin. Tahadus binikmat. Tahadus binikmat itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, dapatkan rezeki, dapatkan kesehatan, lalu undang tetangga, omongin sama tetangga, alhamdulillah saya ini mensyukuri nikmat pertama sehat, nikmat iman Islam, saya dapat rezeki yang banyak. Itu bukan riya, tetapi kita tahadusan binikmatan, membicarakan dapat keuntungan kita nikmat, bicarakan sama orang lain. Sering saya sampaikan, jangan terbalik. Kalau kita rugi baru ngomong sama tetangga, oh saya dagang saya rugi terus mas, siun dianjukan papangi jeung saudara, ya saya rugi terus jualannya, apalagi diberi hujan seperti ini. Itu terus bicara rugi terus ya, bicara rugi ya, itu tidak diperintahkan oleh Allah. Justru kalau seandainya kita rugi, jangan kita mengeluh kepada manusia kan, kita harus setor kepada Allah, harus mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan harus kita tahadus, harus kita membicarakan itu adalah alhamdulillah anak saya nih sekolahnya selesai, saya akan bersyukuran kan? Alhamdulillah toko saya ini maju sebulannya sehingga saya ini bisa berzakat, bisa membagikan uang, mengundang yatim piatu dan bersedekah, rezekinya alhamdulillah melimpah. Itu tahadus, enggak apa-apa. Justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus sering membicarakan kepada orang-orang tahadus binikmatan gitunya. Jadi lain kasedih wungkul nu diobrol-obrol teh, lain rugi wungkul gulung tikar gitunya. Tapi justru kita diperintahkan oleh Allah itu di saat kita ini mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan keuntungan kesehatan, kita obrolkan, alhamdulillah saya undang ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah saat ini Allah sudah memberikan rezeki kepada saya, semoga rezeki ini menjadikan manfaat dan barokah. Ini doakan oleh semuanya ya. Jadi itulah yang diperintahkan, itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi dengan membicarakan itu termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tuh catatan ya. Catatan yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Catatan yang kedua, orang yang bersyukur kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Ini catatan ya. 3 tingkatan. Yang pertama, orang yang termasuk bersyukur kepada Allah itu tahap pertama adalah golongan awam. Apa aja? Golongan awam. Awamul mukminin, awamul muslimin. Awam umum dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah. Pertama, golongan awam. Yang kedua ada yang disebut dengan golongan khawas. Ya, ancana Bu? Khawas. Iya. Yang ketiga ada golongan khawasil khawas. Nah, itu. Jadi ada 3 kelompok, 3 golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama tadi disebut dengan golongan awam. Ya. Awam ini adalah lumrah umum, masyarakat biasa gitunya, banyak kebiasaan lah awam itu, umum. Bagaimana golongan awam ketika mau bersyukur kepada Allah? Mereka-mereka ini apabila mendapatkan kenikmatan lahir, nikmat batin, keamanan, kenyamanan, ketentraman, rezeki yang banyak, mungkin hartanya bertambah, mungkin pangkatnya meningkat, mungkin derajatnya semakin tinggi. Nah dia itu, mereka itu baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hilang sesuatu 2 hari 3 hari ketemu lagi, alhamdulillah, undang tetangga syukuran karena ini hilang kehilangan sudah dapat lagi, itu bersyukur kepada
Allah, rezeki ini meluah limpah dari sini dari sana, baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang awam itu adalah setiap penerima rezeki, setiap penerima kenikmatan. Yang dianggap nikmat itu adalah yang bisa bahagia kita, bisa senyum, bisa tertawa. Ini adalah kebahagiaan. Nah, itu disyukuri, bersyukur. Cik ibu, kalau anak ibu menikah, selesai menikah, undang ustaz umpama sebelumnya, itu namanya apa? Nikmat. Ibu suka syukuran? Syukur. Anak kita baru lahir ke muka bumi ini, ibunya selamat, bapaknya lancar usahanya, neneknya kekenya ada, terus ngundang, terus marhaba, ini baca al-barjanji, syukuran namanya. Jadi segala sesuatu yang nikmat itu disyukuri, itu golongan awam, Bu. Ya. Jadi syukurannya orang yang awam itu ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan rizki, itu orang yang awam. Nah, ya, kira-kira kita seperti itu enggak? Insya Allah ya, insya Allah kita diberikan rezeki oleh Allah, kita apa? Bersyukur. Kalau tidak bersyukur, wah kita bisa jadi kufur. Kalau tidak mau syukur, kita kufur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabillah. Kalau ibu bapak tidak mau bersyukur, rezeki yang ada di kita ini akan hilang, Bu. Jadi seolah-olah kita tidak mau bersyukur kepada Allah, kita ini lagi menggerogoti nikmat. Lagi sedikit demi sedikit kita menghilangkan nikmat dihilangkan secara tidak sadar, cepat ataupun lambat, kenikmatan itu akan Allah angkat lagi. Tunggu ya, akan Allah angkat lagi, akan Allah cabut lagi. Kalau seandainya nikmat itu kita tidak syukuri, Bu, Pak, ya. Semuanya syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua yang disebut dengan golongan khawas. Nama siapa? Khawas. Ini golongan khawas ini, ya, orang-orang sekelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bukan hanya ketika mereka mendapatkan nikmat saja, bukan hanya mereka ketika mendapatkan rezeki yang banyak saja bersyukurnya, tetapi di samping mereka mendapatkan nikmat bersyukur, naik pangkat bersyukur, ya. Nah, sampaikah mereka mendapatkan musibah pun mengucapkan alhamdulillah, masih bersyukur kepada Allah. Jadi kelebihannya kan tadi yang ke satu ini, golongan yang ke satu, golongan awam ini hanya ketika mendapatkan nikmat. Hanya kita mendapatkan nikmat baru bersyukur. Tidak, mereka ini ketika datang musibah ini tidak mau bersyukur. Yang golongan yang pertama umpamanya hilang motornya, baca apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Golongan yang pertama tidak mau mengucapkan alhamdulillah dan mereka murung sekali. Kenapa? Karena apa? Karena ini musibah. Itu yang pertama, hanya kalau kita dapat motor baru alhamdulillah bersyukur. Itu golongan yang tapi golongan yang kedua ini, Ibu, sangat luar biasa. Bukan dibikin-bikin, bukan pura-pura, bukan hanya sekedar ingin dibilang hebat dan gagah. Di mana saatnya diberikan musibah oleh Allah, dia itu di dalam hatinya ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada orang yang baru kehilangan barang, dia itu mengundang kita. Bapak-bapak sengaja diundang oleh saya, oleh kami sekeluarga, karena saya 2-3 hari kemarin saya kehilangan mobil. Saya pada saat ini, sampai saat ini mungkin tidak ketemu dan belum ketemu. Sampai saat ini saya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilangannya. Ada nggak kira-kira? Ada kira-kira? Langit mobil bersyukur ada? Ada?
Atau gini Bu, orang atau keluarga, alhamdulillah anak saya ini sudah beres cerai. Batur makawin syukuran nikahan, iya mah syukuran ceraian, ada nggak? Nggak ada. Nggak kan ada. Tapi golongan yang kedua, kalau kita mau ibu meningkatkan keimanan kita, kalau mau ibu meningkatkan kedekatan, keilmuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang kedua ini bukan hanya ketika mendapatkan nikmat Allah, bahkan sampai ketika Allah menguji, Allah memberikan musibah, ini tetap mau bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kata ibu dan bapak, gimana Ustaz? Orang itu datang musibah kok mau bersyukur? Ya, ini dijabarkan. Kenapa mereka golongan khawas ini ketika datang musibah ini bersyukur kepada Allah? Karena mereka punya pandangan. Bagaimana pandangannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan memberikan kebahagiaan itu tidak selalu Allah membungkus dengan emas. Saya sering sampaikan, Allah akan memberikan hadiah kepada hambanya tidak selalu dibungkus dengan emas, dengan intan, dengan mutiara. Tidak. Kadang-kadang Allah memberikan hadiah ini dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan hanya kain yang tidak seberapa, padahal dalamnya emas. Ya, datangnya memang musibah, memang bisa mengalirkan air mata, bisa memilukan, bisa menyedihkan. Pas dibuka ternyata adalah ini rahmat. Pas dibuka di dalamnya adalah ini intan mutiara yang sangat berharga bagi kita. Dan mempunyai keyakinan orang yang tingkatan kedua ini, idza ahaballahu abdan ibtalahum, kata baginda. Apa? Idza ahaballahu abdan ibtalahum. Artinya, apabila Allah akan mencintai seseorang, Allah akan menyayangi seseorang, abdan abidnya, ibtalahum, Allah akan menguji, Allah akan mengecek dulu. Enggak begini Bu, Pak, kamu disayangi, kamu dicintai, enggak. Ini hadiah, enggak. Ketika Allah akan memberikan hadiah apapun, sekecil apapun hadiah kepada hambanya, pasti orang yang akan menerima itu akan dicek lebih dahulu, dicoba lebih dulu. Ketika Allah akan menyayangi, akan mencintai hambanya, Allah akan menguji dulu. Seperti yang kemarin-kemarin dibahas surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka setelah mengatakan iman kepada Allah, kalian akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Justru kalian ini, ibu bapak ini, setelah ibu dan bapak mengucapkan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, setelah itu kita harus mempersiapkan diri bahwa kita ini akan mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu. Iya, ibu iman ke Allah, iman ke Rasul, iman ke malaikat, iman ke poe akhir, iman karena takdir Allah, iman. Maka setelah kita mengatakan iman seperti itu, maka kita harus mempersiapkan diri bahwa kita akan dicoba oleh Allah. Benar keimanan? Ya. Orang iman, takdir. Wah, ini takdir Allah, ini takdir Allah, ini takdir Allah. Satu kali kita kehilangan laptop, cerit. Kehilangan laptop kita habis marah-marah dan lain sebagainya, mulutruk dan sebagainya. Berarti imannya itu hanya di lisan saja, berarti imannya itu hanya di bibir saja, berarti pengakuannya hanya pura-pura, tidak sampai di hati, Pak. Maka kelihatan, nampak setelah diuji oleh Allah itu apa kekuatan kita, iman atau tidak imannya. Diuji oleh Allah.
emas atau peraknya, logam atau loyangnya, dilihat nampak setelah diuji oleh Allah Subhanahu. Makanya golongan yang kedua, ibu ya Allah ya Karim, dapat rezeki alhamdulillah, enggak dapat juga alhamdulillah, syukuran. Hari ini dapatnya 10 juta alhamdulillah, hari ini hilang 10 juta alhamdulillah. Oh kenapa? Alhamdulillah, karena Allah sedang mendatangkan apa, rahmat yang dibungkus dengan apa, musibah, ya, yang dibungkus dengan musibah. Allah akan datangkan pertolongan tapi dibungkus dulu dengan musibah. Ingat Bu ya, ketika Allah akan memberikan hadiah kepada seseorang, pasti itu tidak selalu dibungkus dengan kenikmatan, tidak selalu dibungkus dengan kebahagiaan, tidak selalu dibungkus dengan apa istilahnya kegembiraan. Tidak. Kadang-kadang rahmat itu datangnya berbentuk musibah, hilang musibah, datang dibuka rahmat, ternyata di dalamnya itu, ya Allah, ternyata keuntungan di dalamnya ini, ternyata ini kebahagiaan di dalamnya ini. Anak kita ini apa ya Allah, terima. Makanya bersyukur terus. Orang-orang tingkat yang kedua, khawas, ini bersyukur terus ya. Khawas ya, khawas. Kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan. Ditajong, ditruk, ditajong, innalillahi wa inna ilaihi astagfirullah, alhamdulillah, ulah jado sekarang pada disebutnya ya Allah ya Karim. Itu alhamdulillah Bu ya. Hilang segala sesuatu, innalillahi, alhamdulillah. Ini dari Allah, kembali kepada Allah. Asalnya kita tidak punya, kembali kita tidak punya lagi ya. Harta itu memang asalnya dari Allah, kembali nanti diambil lagi oleh Allah Subhanahu. Maka nggak ambil pusing Bu, ada harta ini Allah yang nitipkan, nggak ada juga Allah yang ngambil, nggak repot Bu. Ya Bu ya. Hidup kita pas-pasan ini sengaja Allah uji dan coba keimanan kita ini ya. Padahal ini rahmat Allah, kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada kita, cuman dibungkus dengan pas-pasan, cuman dibungkus dengan segala kekurangan, cuman dibungkus dengan segala kefakiran, cuman dibungkus segala kehinaan dan sebagainya. Padahal kalau selesai itu kita sabar, kita tabah, kita tawakal kepada Allah, insya Allah semuanya musibah akan berubah menjadi rahmat Allah, menjadi kasih sayang, menjadi kebahagiaan di ujungnya. Alhamdulillah. Daripada orang ibu datang rahmat Allah, diberikan rezeki yang lebih, tidak mau bersyukur kepada Allah, mengucapkan tidak alhamdulillah, malah dia semakin terlena di dalam hartanya, semakin terlena, semakin betah, semakin lupa mati, lupa akhirat, lupa segala-galanya. Yang ingat hanya dunia, mengurusin ini, ngurus ini. Itu adalah orang tidak terasa, pada sedikit-sedikit Allah ambil Bu. Apa yang diambil oleh Allah? Memang hartanya semakin banyak, tapi barokahnya diambil oleh Allah. Sedikit-sedikit barokahnya diambil oleh Allah. Isinya barokah teh. Lamun harta mah mungkin harta nama, bunukan harta mah disebut kurung. Lamun barokahnya mah isinya manukna itu barokah teh. Nu hirupna. Dalam rizki tanpa barokah seolah-olah kurung tanpa manuk, sangkarna tanpa burung. Yang berharga apa burungnya, apa manuknya? Burungnya apa sangkarnya? Burungnya, sangkarnya nggak berapa sangkarnya itu ya. Bisa bikin juga, kita bisa bikin sangkarnya dihebat-hebat, bagus ya. Tapi kalau seandainya setelah burungnya itu mati dan meninggal dan tidak ada lepas dari itunya, tidak akan dijemur lagi. Paling berapa itu harganya? Nggak diurus lagi sangkarnya karena tidak ada burungnya. Nggak nikmat lagi dipandang karena nggak ada burung. Walaupun dia itu dicat indah dan sebagainya, warna-warni, terus dijemur tapi nggak ada burungnya, kelihatan begini, hampa rasanya. Ya, hampa. Tapi kalau seandainya ini sangkarnya ini cuman apa? Sederhana, tidak ada kelebihan,
tapi burungnya bagus di dalamnya, hidup dan sebagainya, suaranya bagus, dipandangnya bagus, terus dijemur. Kita enak Bu pagi-pagi mandangnya Bu. Ya Allah, cicit, orang bunga Ibu ya, bunga. Walaupun apa? Sangkarnya tidak seberapa bagusnya. Ini dunia. Kata Imam Abdul Aziz mengatakan bahwa dunia ini bagaikan apa buruk apa sangkarnya. Ketika hilang barokahnya, maka hampalah dunia yang kita miliki ini Bu. Hampa. Oh barokah mah. Najan dunia banyak, kendaraan banyak, mobil banyak, rumah banyak, semua banyak, uang banyak, tabungan di mana-mana. Tapi kalau diambil barokah, nggak ada apa-apanya, hampa. Kesedihan yang akan datang, rumah luas bagaikan istana, kan terasa sempit Ibu, terasa sempit. Makanan banyak, nikmat yang lazat, terasa tidak enak. Hidup banyak teman, merasakan tidak nyaman. Kenapa? Karena hidupnya sudah tidak ada barokahnya. Banyak orang yang celana sontok, dirawi-gerawi gitu ya. Oh jalan-jalan di mana di pantai gitu kan. Padahal itu orang kaya itu. Ya. Nah orang-orang mau meriskin dan lutan segitu, betul mah balungan gitu banget gitu, balungan gitu ya, balungan neahan kesenangan, ya, udah kangen dengan karedok lenca, neangan lenca gitu ya, geus puguh diberikan nikmatan, rendang dan sebagainya, nyari makanan yang tidak seberapa, ya Allah ya Karim. Ini orang apa nih Bu ya? Tidak mau bersyukur kepada Allah, sudah hampa Bu, sudah hampa, kehilangan barokah. Barokahnya yurfa'ul barokati fi kasbihim, akan diangkat oleh Allah apa? Kasab, barokah dari kasabnya, barokah dari hidupnya, barokah dari keluarganya, barokah dari rezekinya, akan terasa hampa, tidak ada apa-apanya. Mau kira-kira Bu diambil barokah? Bu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika Allah turunkan barokah dan rahmat di rumah kita, walaupun sempit, walaupun heret, walaupun paket, insya Allah Ibu merasakan tenang, aman dan nyaman kalau seandainya dekat dengan Allah dan barokah Allah diturunkan kepada kita. Keluar kita ini baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dibanding dengan rumah bagaikan istana, tapi di rumah banyak durdar dan sebagainya, bertengkar dan sebagainya, kurang pada harta banyak punya, tapi aneh subhanallah. Disitulah Bu ya, ini kan banyak orang menikah hari ini, selesai hari besok, padahal dia itu dilihat dari ketampanan, tampan sekali, dilihat dari kecantikan, tidak ada duanya, cantik luar biasa ya, lihat hartanya, lihat apanya, wah banyak kelebihan dari kedua belah pihak. Kok kenapa dia itu cerai? Ini tujuan apa? Hilang keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu tingkat kedua Ibu ya, tingkat kedua. Catatannya supaya di media ada catatan ibunya bahwa syukuran teken syukuran biasa masyarakat kubris banyak. Yang ketiga ada khawasil khawas. Apa aja dah? Nah ini mah tidak akan terlalu dibahas karena bukan bahasan kita sebetulnya ya. Karena kita ini mungkin terlalu jauh gitu ya kepada yang tingkat yang ketiga, kemah khawasil khawas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa khawasil khawas itu bersyukurnya kepada Allah itu adalah apa istilah, adalah tidak merasakan nikmat dan tidak merasakan musibah, karena nikmat dan musibah ini terhalang dengan keindahannya bertatapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pangkat yang ketiga mah ketika diberikan nikmat tidak terasa nikmatnya, dikasih musibah tidak terasa pedih, tidak terasa musibahnya, karena mereka ini merasakan tertutupi dengan apa? Kasilap, mencekurangnya kasilap, tertutupi dengan nikmatnya musyahadah dengan Allah. Apa musyahadah itu? Merasa dilihat oleh Allah dan merasa melihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saking kita memandang Allah dan merasa dipandang oleh Allah, sehingga yang namanya musibah yang datang kepada kita tidak terasa.
Sehingga yang namanya disebut dengan nikmat rezeki, nikmat apa sehat itu sangat tidak terasa, karena ini kasih apa dengan pandangan, dengan merasakan nikmatnya dengan Allah musyahadah, gitu kan? Nah seperti kila orang contoh nama gitunya, orang ayeuna seperti orang naon teh lagi nikmat badan, lagi apa nikmat, ketemu dengan orang yang kita tunggu-tunggu, ya, ketemu dengan orang yang kita tunggu-tunggu, ini yang kita idolakan, ini yang kita sukai, ini yang kita wah bagaimana umpamanya, sehingga ini apa kenikmatan kita juga tidak terasa. Kenapa? Karena indah dan nikmatnya kita ketemu dengan seseorang yang kita tunggu-tunggu. Bahkan kita lagi sakit kepala pun tidak terasa. Gitu pan orang baheula fungsinya jeung bapana teh gitu. Nah itu jeung mantan kabogoh ya jeung bapakna, bapak jeung ibuna eta kan waktu kita ketemu pas muda-muda, ketemu muda itu ya, istilahnya muda pacaran, namun sekali dalam Islam ada pacaran, tapi ini ketemu ini ketika padahal kita ini lagi sakit kepala, Bu. Padahal kita lagi sakit pinggang, Pak, ya. Tapi kita ketemu dengan orang yang kita sayangi, yang kita cintai, maka semua sakit itu hilang. Kok Bapak kan sakit kepala? Ah, enggak. Kan kepala sudah sakit tadi nama nudun, tapi ketemu dengan siapa? Dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita tunggu-tunggu, maka sakit kepala pun hilang. Nah, orang yang pangkat ketiga mah saking nikmatnya musyahadah dengan Allah, saking nikmatnya merasakan ditetep oleh Allah, saking melihat apa musyahadah dengan Allah, maka orang itu tidak merasakan bagaimana nikmat dengan musibah ini tidak ada, Bu. Maka susah sampai di situ ya, susahnya mudah-mudahan karena ini kan Ibnu Athaillah mungkin sudah merasakan dia bagaimana nikmatnya musyahadah dengan Allah Subhanahu. Ada belum? Belum, saya lagi ada satu lagi catatannya, karena ini bukan pengajian, ini kan pengajian rutin harus ada catatan. Saya dari sarahnya menemui yaitu catatan. Jadi apa yang harus kita syukuri? Tadi kan orang-orang yang bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Simpulkan saja dalam pengajian rutin mah. Simpulkan saja. Yang harus kita syukuri ini ada tiga bait, tiga golongan, tiga warna. Tataan ada. Nomor kahiji, Ibu, yang pertama yaitu ad-dunyawi, yang harus kita syukuri yaitu urusan-urusan yang bersangkutan dengan dunia. Seperti apa? Rezeki sehat, aman, nyaman, itu termasuk rezeki sehat. Itu kita wajib kita syukuri kalau ingin kita ini semua ini tetap langgeng di kitanya. Tetap tidak mau langgeng, kita tidak boleh syukuran gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diniyah. Ya, kalau barangkali ada yang mau mencatat, diniyah. Jadi yang harus kita syukuri ini yang bersangkutan dengan agama. Nah, yang bersangkutan dengan agama seperti ilmu, ma'rifat, musyahadah kesananya, atau kemudian iman, Islam dan sebagainya, itu yang bersangkutan dengan diniyah, dengan agama ya. Jadi kita ilmu, alhamdulillah saya punya ilmu ya Allah sehingga saya tahu sholat, tahu batal. Ini harus disyukuri oleh kita. Kemudian kita ma'rifat, tahu kepada Allah, gitunya, tahu kepada hak dan batil. Nah, kemudian iman diniyah yang paling besar yaitu dua, yaitu iman Islam, nikmat iman, nikmat Islam. Yang ketiga terakhir yaitu yang bersangkutan al-ukhrawiyah, yang bersangkutan dengan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, kalau orang sedekah satu gitu kan, akan Allah balas berapa? Balas 10. Kalau 10 balas 100, yudha'ifu liman yasha. Nah, itu yang bersangkutan dengan akhirat. Kita akan melakukan sesuatu, akan Allah balas di akhirat. Nah, gitunya juga Allah bukan hanya membalas di akhirat saja, tetapi di dunia pun akan Allah balas. Ini merupakan sebuah nikmat dan kebaikan Allah yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyangkut dan mengenai tentang akhirat. Kalau dibahas mungkin ya merembet ke sana ke sini terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ini saya ulang lagi satu ya.
orang yang bersyukur kepada Allah itu dibagi berapa tingkat? Satu, bukan yang tadi pangkat. Orang yang bersyukurnya yang awam, artinya orang yang hanya bersyukur atas nikmat Yang kedua, khawas, artinya orang yang bersyukur bukan hanya kepada nikmat Allah, tetapi musibah pun disyukuri. Yang ketiga, khawas, artinya orang yang bersyukur itu sudah tidak merasakan nikmat dan musibah karena amat tertutupi dengan nikmatnya, merasa dipandang oleh Allah Subhanahu, musyahadah dengan Allah. Ya, terus kemudian yang disyukuri ini ada tiga. Yang pertama duniawi, yang bersangkutan dengan urusan dunia. Yang kedua diniyah, yang bersangkutan dengan urusan agama. Yang ketiga al-ukhrawi, yaitu yang bersangkutan dengan urusan akhirat. Jamaah di sini palalinter kabehanana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan lagi di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.